Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saudara, kita membaca Alkitab dari 2 Yohanes 1 ayat 6-7. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang berpikir bahwa kasih berarti menerima segalanya tanpa syarat. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa kasih sejati bukanlah kasih yang buta dan tidak dapat dipisahkan dari kebenaran. Justru kasih tanpa kebenaran akan menjadi pintu masuk bagi ajaran sesat. Aliran sesat sering tampil dengan wajah kasih, ramah, peduli, penuh perhatian, bahkan disertai tanda-tanda spektakuler. Namun, kasih tanpa kebenaran bukanlah kasih yang dari Allah, melainkan jebakan. Firman Tuhan berkata, inilah kasih itu. Kita harus hidup menurut perintahnya, ayat yang ke-6. Yohanes mengaitkan kasih itu dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi kesetiaan kepada Kristus yang adalah kebenaran. Ayat 7 juga menggambarkan bahwa banyak penyesat itu telah muncul. Penyesat bukan selalu orang yang terang-terangan melawan Kristus, tetapi sering datang dengan bungkus rohani. Fokus aliran sesat pada zaman Yohanes yaitu menolak inkarnasi Kristus. Kristus yang datang menjadi manusia. Nah, fokus zaman sekarang mungkin bisa saja berbeda. Memelintir Kristus, membuat Yesus versi yang lain atau menekankan kuasa tanpa salib. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kasih dan kebenaran itu berjalan beriringan. Kasih tanpa kebenaran itu kompromi dan mudah ditipu. Kebenaran tanpa kasih itu kaku, sebuah legalistik. Nah, kasih yang sejati selalu berjalan di dalam terang Kristus. Ada kebenaran. Yesus sebagai pusat kasih dan kebenaran. Yesus adalah kasih Allah yang begitu nyata. Kita bisa ingat Yohanes 3 ayat 16 berbicara hal itu. Yesus juga adalah kebenaran. Dan itu adalah kebenaran Allah yang mutlak. Di salib kasih dan kebenaran itu bertemu. Kasih yang menyelamatkan, kebenaran yang menuntut penghakiman atas dosa. Saudara, jemaat yang tinggal di dalam Kristus akan mengenal kasih yang sejati, sekaligus mampu menolak kepalsuan. Bayangkan jika seseorang itu berdiri di depan lampu sorot yang terang. Selama ia menatap cahaya, ia melihat dengan jelas. Tapi begitu ia membelakangi cahaya, yang tampak hanyalah bayangan gelap. Kasih yang sejati hanya bisa dilihat jika kita menatap pada Kristus sang terang itu. Jika kita berpaling, maka kita akan tertipu oleh bayangan yang tampak mirip tapi kosong. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena itu ujilah kasih dengan firman Tuhan. Jangan menilai pelayanan hanya dari keramahan, karunia atau mujizat, kepedulian, tetapi dari kesetiaan pada Kristus dan salibnya. Bangun juga discernment, kepekaan rohani kita dengan belajar firman dengan tekun. Sehingga kita dapat membedakan mana kasih yang sejati dan mana topeng palsu. Hidupkan kasih yang berlandaskan kebenaran. Kasih yang menegur dalam cinta, mengingatkan dalam kelembutan, tetapi tetap setia pada ajaran Kristus. Waspada terhadap ajaran yang spektakuler. Ingat bahwa mujizat bukan tanda mutlak dari Allah, karena iblis pun bisa melakukan hal itu. Saudara, kasih yang sejati tidak bisa dilepaskan dari kebenaran. Ajaran sesat akan terus bermunculan dengan bungkus kasih dan kuasa dan hal-hal yang rohani. Tetapi hanya jemaat yang berakar pada Kristus, yaitu sumber kasih dan kebenaran, yang akan tetap teguh mengasihi kebenaran dan menolak kepalsuan. Tuhan Yesus memberkati kita.